Selamat datang lagi di podcast Wira Bangsa Academy dengan saya Atina. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat ganteng sekali, berseragam lengkap dinas. Nanti kita kenalan, ini adalah seorang letu. Coba kita tanya dulu namanya siapa? Nama saya Aldila Mutakin Afianto, pangkat Letnan 1 Laut Khusus, NRP 22451-P. Sebelumnya saya berdinas di Dinas Informasi Pengolahan Data Mabesal. Baik, Kak Aldi. Ya. Kakak ya? Ya. Saya adik. Kalau Instagramnya apa, kasih tahu dong. Instagram saya kalau mau di-follow @aldila_mutakin. Baik, jangan lupa di-follow. Kita mau tanya nih, Kak Aldi, sudah berdinas berapa lama? Untuk dinas saya dimulai dari tahun 2017, lulus dari perwira karir di Magelang, pendidikan selama 6 bulan. Kemudian lanjut pendidikan kejuruan di Surabaya sampai dengan tahun 2018. Setelah itu penempatan langsung di Mabesal, yaitu di Sinpolata tadi. Berarti sudah 5 tahun ya? Ya, betul. Kenapa tuh? Kok pilihnya perwira karir? Kenapa nggak lewat jalur taruna? Sebelumnya saya juga pernah ikut ya seleksi taruna, baik itu TNI atau Polri. Cuman mungkin ya sudah antara nasib atau Nggak jodoh ya? nggak jodoh. Akhirnya saya sambil tes itu juga saya coba untuk kuliah. Setelah itu saya lihat ada pendaftaran untuk perwira karir juga. Akhirnya saya coba-coba, alhamdulillah masuk di 2017 itu. Berarti waktu coba taruna itu pernah gagal? Pernah, bukan pernah lagi, sering. Sering. Berapa kali gagalnya? Antara 3, mungkin 3 atau 4 kali itu. Tapi coba terus akhirnya. Coba terus sambil kuliah, sambil jalan, mana yang paling duluan, akhirnya keterimanya di perwira karir. Kuliahnya di mana tuh? Jurusan apa? Kuliah saya ambil di Teknik Informatika Universitas Langlang Buana Bandung. Oh, orang Bandung? Ya. Baik. Kenapa sih kok cita-citanya pengen jadi abdi negara? Pertama, saya tinggal di lingkungan orang tua tentara juga ya, khususnya bapak Angkatan Udara. Di situ saya sering melihat bapak saya latihan, setiap berangkat itu semir sepatu, pakai pakaian dinas. Keren gitu ya? Akhirnya saya termotivasi juga, bisa nggak saya seperti orang tua saya ini? Akhirnya alhamdulillah di 2017 itu terwujudkan. Jadi seperti ini. Oh, jadi waktu tapi dari dulu memang cita-citanya memang cuma mau jadi abdi negara, nggak ada pengen jadi dokter jadi apa gitu. Kan dokter juga bisa gabung ke TNI. Nggak ada, kalau dokter saya nggak ada ini. Nggak ada minat ya? Nggak ada minat ya. Lama juga kuliahnya nggak usah. Iya. Terus kalau orang tua sendiri, Bapak kan di TNI juga ya? Iya. Saat di Angkatan Laut, Angkatan Darat? Untuk Bapak sendiri sekarang sudah purnawirawan ya, 2014 kemarin di Angkatan Udara. Angkatan terakhir itu Pelda atau Pembantu Letnan 2. 2015 sudah pensiun. Untuk Ibu PNS Angkatan Udara juga. Oh, baik. Tapi Jadi Ibu memang masih belum pensiun, tahun depan pensiun. Jadi memang dari keluarganya sudah Seperti itu ibaratnya ya. sudah terdoktrin ya harus jadi ya. Tapi nggak dipaksakan sama orang tua? Nggak ada. Memang pilihan sendiri kan? Iya. Jujur aja? Jujur. Oh, baik. Kalau terus waktu di kuliah itu gimana sih? Kok bisa sampai seleksi ke perwira karir itu? Memangnya beda ya tesnya? Antara tes taruna sama perwira karir itu tesnya beda apa gimana? Untuk tesnya itu kurang lebih sama ya. Ada tes kesehatan, mental ideologi, psikologi. Mungkin yang membedakan tuh hanya proses pelaksanaannya aja ya. Untuk taruna mungkin dia dipersiapkan lebih ketat lagi seleksinya sehingga susah gitu ya, masuknya tes susah gitu ya. Tapi kan sama aja taruna sama outputnya perwira sama karir. ya, outputnya Letnan 2 mungkin untuk fungsi dan kedinasannya nanti. Untuk taruna penugasannya mungkin, yang beda ya. Untuk taruna dia dipersiapkan jadi pemimpin, sedangkan untuk perwira karir ini lebih ke administratif gitu ya. Betul. Jadi kalau di perwira karir itu istilahnya orang belakang lah ya. Iya. Kalau yang taruna tuh yang di sampingnya mendampingi maksudnya orang belakang layar gitu kan ya. Iya, betul. Yang di kantornya. Kalau yang taruna nih yang turun ke lapangan gitu ya. Iya. Oh, oke. Jadi dulu mimpinya taruna, maunya pengen ke taruna. Tarunanya dulu, terus nggak lama kemudian ya udahlah ini aja yang ada aja yang tersedia ini yang bisa ya. Yang bisa go. Kalau teman-temannya sendiri udah punya pacar belum sih? Tanya ya. Udah, alhamdulillah. Masa? Iya. Oh, diakuin pacarnya.
Soalnya kemarin waktu saya berbincang sama pengurusnya, sama teacher-teachernya, guru-gurunya, itu kalau selama pelatihan diusahakan tidak pacaran ya. Tapi kalau sudah penugasan sudah boleh pacaran ya? Boleh. Udah bebas ya? Udah bebas, karena sudah punya penghasilan. Oh baik, udah punya uang sendiri ya, jadi udah nggak dia teratur. Baik. Nah kalau teman-temannya atau orang terdekatnya ada yang masuk ke TNI juga atau ke polisi? Yang saya tahu itu teman-teman kuliah saya nggak ada mungkin ya, mungkin ada yang lebih ke swasta atau, tapi kalau teman-teman kompleks saya banyak juga sih, makanya saya juga ya tinggalnya di kompleks militer kali, iya, makanya saya juga termotivasi dari situ. Oh gitu, tapi kalau teman-teman kuliah nggak ada? Teman-teman kuliah nggak ada, saya rasa mungkin lebih ke pegawai swasta atau. Tapi waktu kuliah itu kan nggak bergaul dengan anak-anak militer gitu ya, nggak ada goyah gitu di masuk ke bank aja, banyak uangnya loh. Sempat sambil nunggu pendaftaran itu saya juga sempat ikut job fair gitu, sebar-sebar. Tapi tetap pengennya doanya mungkin lebih kuat ke sini ya, akhirnya masuknya ke situ juga. Berapa kali udah tes? Artinya 3 kali ya gagal. 3 kali baru keterima. Ya kurang untuk yang perwira karir aja itu. Oh. Untuk yang tarunanya mungkin udah ya lebih dari 3 lah sebenarnya. Lebih dari 3. Iya. Tapi nggak apa-apa, semangatnya ya. Yang penting semangatnya. Gagal coba lagi. Semangatnya pantang menyerah gitu. Rentangnya tuh berapa kali? Dari gagal terus coba lagi tuh. Pokoknya setiap ada pendaftaran itu saya coba aja terus. Jadi setiap tahun kalau ada pendaftaran atau ada pembukaan itu saya coba daftar. Tapi tahu nggak gagal pertamanya itu karena apa? Terus di tahun kedua biasanya kamu bisa perbaiki? Gagal itu kita dikasih tahu. Biasanya itu paling umum itu kesehatan atau psikologinya itu. Tapi jasmaninya ya? Iya betul. Dikasih taunya waktu itu kesehatan. Tapi nggak tahu kesehatannya bagian apa. Oh tapi tidak dikasih tahu detailnya? Tidak tahu. Cek ulang nggak ada masalah tapi sudah. Pull up-nya kurang kali? Pull up jasmani itu. Oh itu beda ya? Beda. Oh kirain sama. Oh yang apa sih paling susah? Tapi kalau menurut kamu sendiri yang tesnya yang paling susah itu apa? Yang paling vital itu menurut saya kesehatan sih. Soalnya kesehatan kan berpengaruh ke pendidikan juga. Kalau misalnya jasmani atau psikologi itu masih bisa dilatih. Tapi kalau kesehatan itu minimal itu 1 tahun sebelum pendaftaran harus sudah dipersiapkan betul-betul. Kesehatan tuh kayak matanya. Ya mata, cuma yang paling vital itu kan jantung atau organ dalam itu paling vital itu. Ada asma nggak boleh ya? Ada asma pun nggak boleh. Karena kan untuk pelatihan atau pendidikan nanti kan saya akuin lumayan berat juga. Jadi memang harus benar-benar sempurna kesehatannya itu. Tapi waktu zamannya Aldi dulu ada nggak tempat les-lesan kayak gini kayak Wirabangsa gitu? Dulu saya di kompleks saya ada ya. Ada. Untuk kayak pelatihan gitu untuk jasmani. Aldi ikut nggak? Ikut sih saya. Ikut. Lebih ke jasmaninya sih saya melatihnya. Sampai sekarang masih ikut kayak nge-gym gitu atau latihan di rumah aja? Sekarang lebih ke latihan mandiri. Latihan mandiri aja di rumah. Iya. Jadi kalau waktu ikut-ikut bimbel gitu, kalau di bagian akademisnya berat nggak? Kalau di bagian akademis saya rasa karena sebelumnya sudah pernah mengikuti ya, jadi semakin kesini semakin tahu celah-celahnya itu. Oh, jadi, pertanyaannya mungkin yang nggak akan beda konsep aja kali ya, aja. Tapi sama aja gitu iya, kan. Betul. Jadi udah tahu triknya. Udah tahu triknya. Jadi belajar dari yang sudah gagal itu saya jadiin pelajaran, terus akhirnya bisa akhirnya terlewati juga. Dari keluarga berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Adik saya psikologi di Bandung. Oh, adiknya nggak punya mimpi jadi? Nggak. Nggak ada minat. Karena mungkin berat juga mungkin. Terus belum bisa renang juga adik itu. Oh jadi harus bisa renang ya teknik itu ya? Minimal harus bisa renang juga. Soalnya kalau nggak bisa renang itu dia ibaratnya itu kesiksa itu di pendidikannya itu. Dia nggak boleh libur, nggak boleh cuti. Ya harus renang itu. Syarat paling utama itu renang. Di angkatan laut soalnya ya? Nggak di angkatan laut juga. Oh angkatan darat juga harus bisa berenang? Angkatan udara harus wajib itu, salah satu kemampuan wajib. I see. Nah kalau gitu waktu kamu mau masuk tes itu selain apa aja sih persiapannya kamu? Yang paling pertama tentu aja berdoa, minta restu ke orang tua. Terus kita juga jaga kesehatan. Paling penting ya banyak latihan, banyak berdoa, banyak belajar, itu aja sih. Terus kita juga baca-baca untuk mencari pengetahuan kita. Untuk memperluas wawasan kita, terus juga belajar tentang kepangkatan di TNI, itu aja sih. Pokoknya kita fokus ke
tujuan yang ingin kita capai, itu aja. I see. Mimpinya karirnya mau sejauh apa di TNI? Kan ada orang yang aku nggak muluk-muluk deh, aku paling sampai level sekian aja udah cukup. Ada juga yang aku harus sampai jadi panglima besar gitu. Untuk level panglima mungkin ya kita kan harus bersaing ya sama itu. Itu gimana dari Allah aja ya, kita yang penting sekarang Alright lah Burak dah ya. iya, kita jalanin aja sesuai yang diperintahkan, otomatis nanti karir atau pangkat itu akan kembali lagi ke kita gitu. Kalau kita kerjanya ikhlas atau jujur, pasti otomatis ada feedbacknya, itu aja. Berapa pangkat-pangkatnya tuh? Kalau aku kan nggak ngerti ya. Aldi kan letu ya. Iya. Di bawah letu itu apa? Di bawah itu kalau ada letnan 2, jadi ada perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Ada perwira pertama itu adalah letda, letu kapten, perwira menengah mayor, letkol, kolonel, perwira tinggi itu bintang 1, bintang 1, bintang 2, bintang paling tinggi 4 untuk saat ini. Oke. Dan itu biasanya berapa lama tuh dari letu ini naik ke pangkat berikutnya itu biasanya berapa lama? Untuk saya letu itu nanti 2025 kalau nggak salah. Naik ke kapten. Naik ke kapten. Jadi per tingkatannya itu 4 tahun. Ada tesnya? Ada, untuk tesnya ada. Untuk kenaikan pangkat itu ada tes jasmani juga. Tes jasmani, dan untuk yang perwira itu ada bahasa Inggrisnya. Oh, can you speak English? A little bit. Widih. Oke, Dan, karena sebenarnya coba ceritakan sedikit about harapan-harapannya Kak Aldila. Kalau ada yang mau ikut seperti Kak Aldila, mau masuknya ke perwira karir, soalnya dia udah coba juga taruna gitu kan, tapi nggak gagal lagi. Nah, kenapa sih lebih baik coba aja ke daripada dipaksakan di taruna? Mungkin lebih baik coba ke perwira karir gitu kan. Coba kasih pesan-pesan ke sobat WBA Kak, yang pengen punya mimpi juga masuk jadi TNI atau jadi polisi. Untuk adik-adik kayak yang ingin menjadi perwira seperti saya, jangan terfokus ke satu tujuan. Jadi misalnya saya gagal di satu titik ini, kita harus coba alternatif lain misalnya gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Banyak gitu jalan ya? untuk menuju Roma itu kan. Jadi misalnya kita gagal nih, kita introspeksi apa yang menjadi kita gagal itu. Kemudian kita usaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Jalannya lagi tuh, kalau misalnya masih belum tercapai juga ya, kita cari alternatif lain misalnya. Jadi cara berpikir itu ada cara berpikir 1, cara berpikir 2. Kalau misalnya satu ini gagal, jadi kita masih punya rencana cadangan. Jadi kalau misalnya kita terfokus di satu titik itu, usia kita keburu habis gitu. Jadi misalnya taruna itu kan 22 ya terakhir itu. Jadi kalau kita 21 mentok itu masih punya cadangan di kuliah ini. Kalau perwira karir itu kan sampai 30 tahun. Gitu. Bedanya itu. Jadi kalau taruna cuma sampai 22, kalau perwira karir 30 masih bisa? Iya betul, 22 tahun maksimal udah. Jadi kalau misalnya kita gagal itu masih punya rencana cadangan di perwira karir. Gitu. Oke deh Kak Aldi, kayaknya sampai di sini cukup ya. Obrolan kita. Ada pesan nggak untuk ceweknya? Untuk ceweknya? Do you have any message for your girlfriend? Hi gitu. Tetap semangat, jangan terjebak sama halo dek. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Aldi. Terima kasih, sama-sama. Thank you Sobat WBA. Sampai sini dulu, kita ketemu lagi di podcast Wirabangsa berikutnya. Bye-bye.